Shalom, Bapak dan Ibu dan teman-teman yang saya hormati, yang saya kasihi. Kali ini akan beda video saya, yaitu judulnya Mengendalikan Lidah. Karena ini kan setiap hari kita alami berbicara dengan sekitar kita, lingkungan kita, dimanapun kita berada. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, pasti tahu bagaimana cara dia untuk mengendalikan lidahnya, mengendalikan mulutnya, berbicara. Jadi saya akan membahas tentang di sini Bapak Ibu, tentang mengendalikan lidah kita. Apalagi buat teman-teman ya, yang seusia dengan saya, yang menjadi mahasiswa, menjadi seorang pekerja juga. Nah, di sini saya akan membahas tentang mengendalikan lidah kita setiap hari. Jadi, kalau kita sungguh-sungguh ingin berubah cara bicara kita, cara berpikir kita, itu yang harus dirubah dalam mengendalikan lidah kita. Karena setiap hari apa yang kita ucapkan pasti itu yang akan terjadi. Apa yang kita ungkapkan itu yang akan kita perintahkan kepada orang atau kepada diri kita sendiri. Dari cara berpikir kita, pikiran kita ini berjalan terus. Saat kita mau tidur juga berjalan tanpa kita sadari. Dan saat itu kita harus hati-hati Bapak dan Ibu dan teman-teman, karena melalui lidah kita ini kita cepat mati atau lama panjang umurnya. Karena melalui mulut kita ini bisa menyakiti orang, bisa memuji Tuhan. Itu. Jadi setiap perkataan demi perkataan kita harus berhati-hati. Omongan kita ini, bicara kita ini membangun orang atau membuat dia down. Apalagi di sekitar kita yang banyak ngomong, banyak bicara. Kita harus hati-hati. Kita tidak boleh terikut dengan orang-orang dunia. Kalau kita mengatakan, aku anak Tuhan, aku rajin ke gereja, aku berdoa, aku memiliki hubungan dengan Tuhan, dan aku rajin membaca Alkitab. Masalahnya bukan di situ Bapak Ibu dan teman-teman. Masalahnya kita menghidupkan apa yang dibilang Tuhan itu enggak, gitu ya. Saya sendiri juga belajar dari hal kecil, seperti contoh berbicara dengan teman. Kadang saya berbicara itu dalam sehari itu bisa kuhitung berapa kali gitu. Tetapi kalau di dalam kuliah, saya juga banyak ngomong. Tapi ngomongan saya ini saya perhitungkan, ini benar atau salah gitu. Kadang dari berbicara kita itu, itulah diri kita sendiri. Makanya kalau orang yang banyak bicara, itu banyak salahnya. Karena apa? Apa yang dibicarakan dia belum tentu apa yang dia lakukan itu. Jadi kalau aku sendiri, aku belajar bagaimana supaya kata-kata kita ini membangkitkan orang lain, bukan menjatuhkan. Karena setiap hari kita akan diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita yang memancing kita mau marah, atau mau senang, mau tersenyum, atau mau bicara kata-kata yang menguatkan. Jadi kita di situ seperti hidup memilih lah. Hidup itu kayak seperti pilihan. Kamu pilih yang kata-kata baik atau kata-kata buruk. Terkadang kalau kita diperhadapkan dengan orang yang berbicara menyakiti hati kita, kita juga harus di sini berpikir, kalau saya menjawab pertanyaan dia seperti ini bagaimana? Kalau saya berkata yang
baik seperti ini, bagaimana? Nah, di sini kita akan teruji. Kalau kita pilih yang baik untuk menjawab perkataan orang itu, karena perkataan itu menyakiti hati kita, Tuhan disenangkan. Tuhan senang dan Roh Kudus pun senang. Di sini, kalau lingkungan kita banyak bicara, kita diam. Kalau kita tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, kita diam. Kita ambil pekerjaan apa yang bisa dikerjakan. Atau kalau seperti saya sendiri, kalau lingkungan saya banyak bicara itu, saya sendiri membaca buku, apalagi di kampus gitu, di perjalanan, kayak seperti mobil ya, menuju ke kampus gitu. Kalau orang banyak ngomong, saya mau dengarkan firman Tuhan aja dari HP saya, atau mendengar lagu-lagu Tuhan, itu yang bisa membangkitkan gairah saya kepada Tuhan, yang bisa membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Akhirnya kayak seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman, kayak seperti wifi itu ya. Nah, wifi ini kan kita nggak lihat kan, tapi tersambung ke HP kita, tersambung ke laptop kita. Padahal wifi-nya itu jaraknya jauh dengan laptop kita, tapi bisa nyambung. Nah, seperti itu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun Tuhan di surga, kita di bumi, tapi kalau kita selalu connect hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan, itu nyambung, searah, sejalan. Ini yang tidak semua orang mengerti, apalagi anak-anak muda sekarang. Harusnya ya Bapak Ibu dan teman-teman, kalau orang yang militan mencintai Tuhan, radikal, itu dari SD sudah harus mengenal Tuhan. Kalau dia udah mengenal Tuhan dari SD, maka dia akan semakin radikal banget sampai selama-lamanya dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Gitu Bapak Ibu dan teman-teman. Saya sendiri menyadari, gini Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Saya mengenal Tuhan tuh dari kelas 6, bukan kelas 6, maaf, dari kelas 4 SD. Karena mama saya di situ juga baru mengenal Tuhan, saya mengenal Tuhan juga. Karena saya melihat mama saya begitu semangatnya mencari Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan setiap hari yang diperhadapkan dengan penuh masalah. Tapi mama saya selalu rendah hati, hanya maunya menyembah Tuhan, tidak banyak bicara gitu. Dan memang bekerja keras juga mama saya. Tapi sebelum mama saya mau kerja, pasti berdoa dulu, menyembah Tuhan dulu. Bernyanyi, menyembah, berdoa, baca firman. Itu setiap hari. Dan saya herannya mama saya tuh rajin sekali. Sehingga saya melihatnya setiap hari, jadi saya terimpresi dan termotivasi. Karena seorang ibu yang begitu memberikan saya semangat spirit untuk mencari Tuhan. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, dari situ saya mengalami Tuhan dari kelas 4 SD. Di situ saya mengalami cinta muda-mudanya Tuhan dengan saya. Wow, hebat banget. Di situ luar biasa Tuhan memakai saya. Ada begitu banyak hal yang Tuhan kasih buat saya. Dan seiring jalannya waktu, bertobat. Walaupun jatuh bangun, tapi Tuhan tuh tidak pernah melupakan anaknya yang pernah dia punya hubungan intim dengan dia. Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang serius mencari dia. Dan Tuhan tuh sangat luar biasa Bapak dan Ibu dan teman-teman. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengalami hal itu, wow, good. Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Karena saya sendiri mengalaminya Bapak Ibu.
Saya orangnya kan dulu orangnya besar kesombongan saya dulu ya. Sombongnya, pelitnya. Saking udah miskin tapi pelit gitu. Wow. Tetapi Tuhan bisa mengubah hidup saya. Saya mudah belas kasihan sama orang. Apalagi dia kalau nangis di depan saya. Boro-boro jangan dulu nangis. Kalau dia udah bercerita aja tentang keluarganya gitu atau tentang dirinya sendiri gitu, aku udah langsung kasihan. Mungkin saya akan menolong dia apa yang ada buat dari diri saya yang kumiliki ya, barang gitu. Saya kasih. Kalau dia contohnya dia nggak punya uang, saya akan berbagi. Saya akan kasih berapa gitu, sesuai dengan apa yang aku punya gitu dari Tuhan ya. Jadi dari sini saya belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan itu sangat luar biasa Bapak dan Ibu dan teman-teman. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan memang harus setiap hari diperhadapkan dengan masalah. Tetapi dari masalah itu kita belajar untuk selalu di tracknya Tuhan. Karena kesombongan dan keegoisan itu dan keinginan mata, keinginan daging itu akan diperhadapkan setiap hari. Di sini kita teruji di muka bumi ini. Kalau nanti udah di surga, di situ udah benar-benar suci, tidak ada dosa. Jadi di muka bumi inilah kita bersekolah kehidupan. Artinya dilatih roh kita, jiwa kita untuk mencari Tuhan. Karena di muka bumi ini kan ada Lucifer. Bumi ini sudah terkutuk. Dan kita harus benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Agar iblis tidak punya kesempatan lagi. Jadi kita harus dekat sama Tuhan. Punya hubungan yang khusus kepada Tuhan. Bukan hanya membaca firman, tetapi kita harus melakukannya. Karena banyak orang yang membaca firman, tapi tidak dihidupkan. Percuma dibaca. Kalau akhir-akhirnya juga nggak dihidupkan. Kalau firman Tuhan itu benar-benar hidup di dalam kita, kita akan menuruti apa yang Tuhan mau. Karena firman itu sendiri itu Tuhan. Bapak dan Ibu harus tahu teman-teman, bagaimana di dunia ini begitu jahatnya orang. Kita harus dekat sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Karena kuasa kegelapan itu berusaha untuk menjatuhkan kita bagaimanapun caranya. Jadi kita harus benar-benar kayak sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak mau lagi main-main. Gitu. Di sini yang paling utama itu hidup kita harus benar-benar serius sama Tuhan. Serius dulu. Kalau sudah serius di track ini, pasti akan selalu memikirkan Tuhan. Wow, itu Bapak Ibu. Nanti akan saya lanjutkan lagi di video saya yang berikutnya. Tetaplah setia Bapak dan Ibu dan teman-teman untuk menonton di channel saya Haritoni Damasi Sianturi. Saya mengucapkan terima kasih.